wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyis salihin wa nasiril mu'minin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatillahil muhdah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Halalu wal Haram fil Islam. Masih kaitannya dengan hubungan suami istri, tepatnya talak. Kita sama-sama sudah memahami bahwa talak itu adalah talak itu pengertiannya adalah pasangan suami istri itu, atau yang lebih tepat ya, bisa dari pihak suami, bisa dari pihak istri ya, itu berkeinginan untuk melepaskan simpul ya, simpul pernikahan, tali ikatan pernikahan. Nah, itu tepatnya seperti itu. Nah, Islam ini memberikan kepada laki-laki hak talak ya, jadi hak talak itu ada di tangan laki-laki. Adapun istri itu punya hak untuk menggugat, untuk menggugat supaya ditalak. Tapi tidak bisa kemudian dari pihak istri yang menjatuhkan talak. Nah, jadi pihak istri, pihak perempuan tidak bisa menjatuhkan talak. Nah, jadi dia itu bisa melakukan gugat, menggugat cerai, namanya khulu ya, atau pasakh, membatalkan pernikahan, itu bisa dari pihak perempuan. Nah, adapun talak, itu ada di tangan laki-laki, dan itu diberikan sebanyak 3 ya, jadi 3 kali ya, 3 kali talak. Jadi ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Nah, apa bedanya talak 1, talak 2, dan talak 3? Nah, talak 1 dan 2, itu juga disebut talak raj'i. Artinya talak yang masih ada opsi untuk rujuk, masih ada opsi untuk kembali. Nah, kalau kembalinya itu di masa iddah, jadi masih masa iddah, kemudian suaminya mau rujuk, maka langsung rujuk saja. Nah, langsung rujuk, tidak perlu akad yang baru, tidak perlu mahar yang baru. Talak 1. Talak 2 juga seperti itu. Nah, namun jika nanti habis masa iddah baru rujuk, nah, jadi sudah 3 kali suci atau sudah 3 kali haid, masih talak 1 atau talak 2, habis masa iddah, suami mau rujuk dan istrinya juga mau menerima, nah, maka itu namanya talak bain sugro ya. Jadi kalau mau rujuk berarti harus dengan akad dan mahar yang baru. Nah, ini yang dimaksud dalam Al-Quran at-talaqu marratani, bahwa talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Nah, jadi bagaimana prakteknya? Nah, kita jelaskan secara singkat di sini bahwa
Islam itu qad manahal Islam lil muslim thalatha tatliqatin. Nah, jadi Islam memberikan hak bagi seorang muslim, jadi dari pihak laki-laki itu 3 talak. Fi thalathati marratin, untuk 3 kali. Ya. Jadi 3 talak fi thalathi marratin, untuk 3 kali pakai. Ya. Dengan syarat ayyutalliqaha kulla marrah fi tuhrin lam yujami'ha fihi talqatan wahidah. Nah, jadi dengan syarat setiap talak itu dijatuhkan di masa suci dan dia tidak menjima istrinya di situ. Nah, jadi di masa suci sudah bersih dari haid atau bersih dari nifas, kemudian belum pernah melakukan hubungan suami istri di masa itu, maka di situ suami menjatuhkan talak tolqatan wahidah, itu dihitung 1. Jadi umpama suami mengatakan saya jatuhkan talak 1 kali kepadamu, nah, itu namanya talak 1. Tsumma yada'uha. Nah, setelah itu kemudian laki-laki ini, nah, jadi kalau masih masa iddah itu, talak 1 itu perempuan itu statusnya masih istri gitu. Ya, statusnya masih istri. Tsumma yada'uha, lalu kemudian dia tinggalkan. Ya, dia biarkan sudah istrinya itu hatta tanqadiya iddatuha, sampai habis masa iddahnya. Nah, fa in badalahu ayyamsikaha, jika si suami ini ya masih ingin kembali, jadi masih ada keinginan untuk rujuk, fil iddati, di masa iddah itu, ya amsakaha, maka langsung rujuk saja. Ya, tidak perlu akad nikah yang baru, tidak perlu mahar yang baru. Kalau masih masa iddah, ya sudah, ya, langsung pulang, ketok-ketok pintu, saya mau rujuk, ya sudah, seperti itu sudah. Nah, wa illam yuraji'ha, namun jika dia itu tidak merujuk istrinya itu hattang qadat iddatuha, sampai habis masa iddahnya, jadi amkana ayyaruddaha ilaiha, dia masih bisa kembali. Nah, dia masih bisa kembali ke istrinya itu biaqdin jadidin, dengan akad yang baru. Akadnya, jadi diulang akad nikahnya itu baru, maharnya baru. Ya. Nah, wa illam yakun lahu fiha gharadun, dan namun jika dia sudah tidak ingin kembali, jadi ini baru talak 1. Masa iddah sudah berlalu, suami ini tidak ada keinginan untuk merujuk kepada istrinya, maka ketika itu putuslah tali suami istri itu, sudah tidak sudah tidak bisa betul-betul putus, jadi sudah tidak ada lagi jalan rujuk. Jadi wa illam yakun lahu fiha gharadun, jika suami itu habis masa iddah sudah tidak ada keinginan rujuk, lam yadurruhu an tatazawwaja bi zaujin ghairi, maka wanita itu ya boleh, atau suami itu sudah tidak boleh lagi menghalangi istrinya, mantan istrinya itu, jika kemudian hendak menerima pinangan dari laki-laki lain. Ya, meskipun talaknya itu baru talak 1. Nah, talak 1 tapi sudah habis masa iddah, suami ini tidak ingin rujuk, ya sudah, berarti istrinya itu tidak boleh dia halangi ketika kemudian hendak menerima pinangan dari laki-laki yang lain. Nah, oke. Sekarang seumpama pada talak 1 itu, ketika dia jatuhkan talak 1 itu, suami itu kembali di masa iddah dia rujuk.
atau habis masa iddah dia rujuk dengan akad yang baru. Nah, lalu kemudian mereka kembali melanjutkan hubungan pernikahan itu. Nah, lalu hadatsa bainahuman nufur wasyiqaq marratan tsaniyatan. Lalu untuk kedua kalinya terjadi lagi kekisruhan. Nah, kisruh lagi untuk kedua kalinya. Wa ajazatil wasailul ukhra an tasfiyatil jawi bainahuma, dan sudah tidak bisa dijernihkan lagi kekeruhan itu. Falahu ayyutalliqaha lil marratis tsaniyah. Lalu kemudian dia jatuhkan lagi talak untuk yang kesempatan yang kedua. Kesempatan yang kedua. Maka berlaku lagi seperti yang pertama itu tadi, bahwa jika perempuan itu masih dalam masa iddahnya, dia bisa langsung rujuk tanpa akad yang baru. Tapi kalau sudah habis masa iddah, dia mau rujuk dan istrinya juga mau dirujuk, ya, mantannya itu juga mau dirujuk, maka harus dengan akad yang baru, mahar yang baru. Ya, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kemudian terjadi ini, ya, jadi rujuk lagi, kembali lagi. Nah, faiza ada, lalu kemudian rujuk lagi, lalu terjadi lagi perselisihan. Fatallaqaha lil marratis tsalitsah, lalu suami ini menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya. Nah, ini sudah ketiga kalinya berarti. Sedangkan Al-Quran mengatakan at-talaqu marratani, bahwa talak yang bisa dirujuk itu adalah satu dan dua. Lalu terjadi talak untuk ketiga kalinya ini, maka inilah yang disebut sebagai talak bain kubro. Nah, ini talak bain kubro, ini adalah dalil. Ini sudah bukti nyata, dalilan wadihan. Jatuhnya talak untuk yang ketiga kalinya ini adalah bukti nyata bahwa annan nafrata bainahuma mustahkamah, bahwa perpisahan ini sudah paten. Nah, sudah paten. Oleh karena itu lam yajuz lahu ba'da tatliqatis tsalitsah. Nah, setelah talak 3 ini jatuh, dia si laki-laki itu sudah tidak punya pilihan untuk rujuk. Wala tahillu lahu, wanita itu sudah tidak halal lagi baginya, sudah tidak bisa halal lagi baginya ba'da dzalika, setelah jatuh talak yang ketiga kali itu, hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai wanita itu menikahi laki-laki lain. Ya, sampai wanita itu menikahi laki-laki lain, zawajan syar'iyyan sahihan, ya, dengan pernikahan yang sah secara syariat, maqsudan li zatihi. Ya, maksudnya maqsudan li zatihi itu dan pernikahan itu bukan modus. Bukan modus. Modus apa? Li mujarradi tahlilaha lizaujil awwali. Ya, untuk menghalalkan wanita itu supaya suami yang pertama tadi bisa kembali menikah dengannya. Nah, jadi ada namanya pernikahan muhallil. Nah, jadi itu kasusnya seperti itu. Jadi ada suami yang ada laki-laki yang mentalak istrinya talak 3. Nah, talak 2 sudah, talak 1 sudah, talak 2 sudah. Nah, setelah itu kemudian talak 3. Talak 3. Setelah itu kemudian dia menyesal, ingin kembali kepada istrinya. Tidak boleh langsung, ya, karena tidak boleh langsung, akhirnya dia merekayasa. Nah, dia bayar laki-laki, dia suruh laki-laki itu untuk menikahi istrinya, kemudian menggauli, ya, melakukan jima. Setelah itu kemudian ceraikan. Ya, ceraikan. Setelah suami bayaran ini kemudian menceraikan wanita itu, tunggu masa iddahnya. Begitu masa iddahnya habis, dia kembali
menikahi mantan istrinya itu. Nah, itu namanya pernikahan muhallil. Itu hukumnya haram, ya, tidak sah. Ya. Jadi harus betul-betul wanita itu menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat dan betul-betul murni untuk menikah. Jadi tujuannya itu bukan supaya suaminya yang tadi, mantan suaminya yang pertama itu tadi bisa rujuk kepada dia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya, bagaimana kalau ada orang yang katakanlah menjatuhkan 3 talak dalam satu kali ucapan. Jadi saya seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu 3 langsung 3 kan. Nah, ini kalau kita di Indonesia itu ada fatwa majelis ulama yang mengatakan bahwa talak 3 yang diucapkan dalam satu majelis, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, atau saya talak kamu 3 sekaligus, itu namanya talak 3 yang diucapkan dalam satu majelis. Itu kalau fatwa majelis ulama Indonesia, nah, itu disebutkan hanya dihitung satu, ya, jadi hanya dihitung 1 kali. Jadi itu jatuhnya itu talak 1. Nah, dan ini ikut juga kalau kita berbicara secara global kepada pendapat beberapa orang ulama, ya, diantaranya Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi. Itu berpendapat seperti itu, bahwa talak yang dijatuhkan 3 sekaligus dalam satu majelis, dalam satu ucapan, itu dihitung 1 saja, dihitung 1. Nah, meskipun demikian, ya, ada juga ulama-ulama yang lain, bahkan para pemuka-pemuka mazhab itu yang berpendapat bahwa jika seorang suami dalam keadaan sadar itu artinya dia tidak mabuk, kemudian dia tidak dalam keadaan emosi yang tinggi, maksudnya tidak dalam keadaan marah yang sampai kehilangan pertimbangan akal sehatnya. Karena ada orang itu, kalau orang Bugis bilang itu memaling-maling, ya, dia marah tapi dikuasai betul oleh amarahnya itu sampai hilang akal sehatnya itu. Nah, jadi ketika tidak dalam situasi seperti itu lalu kemudian ya menjatuhkan talak langsung 3, 1 kali diucapkan, maka itu jatuh 3. Itu supaya apa? Supaya orang itu berhati-hati, supaya menjadi efek jerah, ya, efek jerah. Jadi langsung di satu majelis diucapkan 3 kali, ya, sudah langsung jatuh langsung 3 kali. Berarti itu sudah jadi talak bain kubro. Nah, tidak bisa rujuk lagi. Nah, ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ya, bahwa termasuk penyusun kitab ini, Syekh Yusuf Al-Qardawi itu ikut atau menganggap bahwa tidak boleh seorang suami itu menjatuhkan talak 3 sekaligus dalam 1 kali ucapan, ya, tidak boleh. Nah, jadi beliau berpandangan bahwa seorang muslim itu yang menjatuhkan 3 talak fi marratin wahidah, sekaligus dalam satu majlis, au lafzatin wahidah, atau dalam 1 kali ucapan, itu qad dhadallaha fi ma syara'ahu. Jadi sungguh telah menentang
ya, sudah menyimpang dari syariat Allah. Ya. Wa qad shahha, dalam hadis sahih itu disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ukhbir, diberitahu, ya, jadi ada yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin, ya, tentang seorang laki-laki, tallaqam ra'atahu, ya, menjatuhkan talak kepada istrinya, salasat liqatin jami'an, 3 sekaligus, langsung 3. Faqama ghadbana, maka ketika itu Nabi langsung berdiri. Nah, jadi ketika diberitahu begitu itu Nabi sedang duduk. Ketika diberitahu seperti itu, maka beliau langsung berdiri, marah. Nabi itu kalau ada syariat yang dipermainkan, yang disimpangkan, maka beliau marah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ayul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum, apakah hukum-hukum Allah itu sudah dipermainkan sedangkan saya ini masih hidup di tengah-tengah kalian. Ya, sampai hatta qama rajulun. Nah, jadi sebagai respon dari ekspresi Nabi yang marah seperti itu, ada seorang sahabat kemudian ikut berdiri. Faqala, lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ala aqtuluh, ya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku bunuh saja itu orang? Maksudnya orang yang melakukan talak dengan model seperti itu, Nabi menyebutnya bahwa itu mempermainkan Al-Quran, mempermainkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini landasannya. Nah, baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh sekalian, kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.